Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video presentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai OSI layer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Tujuan daripada pembuatan video ini tidak lain untuk memenuhi syarat tugas dari dosen pengampu mata kuliah, yakni Dr. Jusman Eskel, MSI. Adapun pembahasan pada video presentasi ini meliputi History of OSI layers, Function of the OSI layers, the relationship between each layers. Pembahasan pertama yakni sejarah OSI layer. OSI layer dimulai pada pertengahan hingga akhir 1970-an ketika kebutuhan akan standar komunikasi yang dapat diadopsi oleh berbagai vendor dan perangkat semakin mendesak. Merespon tantangan ini, International Organization for Standardization memulai proyek untuk mengembangkan sebuah model standar yang dapat menjadi panduan dalam merancang protokol dan perangkat keras. Pada tahun 1984, hasil dari proyek ini adalah OSI model yang terdiri dari 7 lapisan, masing-masing dengan tanggung jawab khusus dalam proses komunikasi. Meskipun tidak sepenuhnya diadopsi secara luas, model ini mencoba menciptakan standar universal untuk memfasilitasi interoperabilitas antar sistem. Meskipun model tersebut mungkin tidak mendominasi implementasi, konsep-konsep dalam OSI model seperti pembagian fungsi ke dalam lapisan-lapisan tetap mempengaruhi cara kita memahami dan merancang arsitektur jaringan. Pada pembahasan yang kedua yaitu fungsi OSI layer. Fungsi OSI layer ini meliputi 7 lapisan, yakni pertama, lapisan fisik. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Kedua, lapisan data. Jika network layer adalah penyalur informasi yang terjaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Dan yang ketiga, jaringan atau network. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antara jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil. Selanjutnya, lapisan transport. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Berikutnya, lapisan session. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Dan yang selanjutnya, lapisan aplikasi. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan produser penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surat. Program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan dikirim. Dan yang terakhir itu lapisan aplikasi. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni keterkaitan antar layer.
Keterkaitan antar layar dalam model OSI adalah kunci untuk menyelaraskan fungsi-fungsi yang berbeda guna mencapai komunikasi yang efektif dalam jaringan komputer. Lapisan-lapisan ini bekerja secara terstruktur dan saling melengkapi untuk menyediakan layanan komunikasi yang holistik. Sebagai contoh, lapisan fisik dan data link saling terkait karena spesifikasi fisik dari media transmisi yang ditentukan oleh lapisan fisik akan memengaruhi cara lapisan data link mengatur akses ke media tersebut. Demikianlah video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.